Halo guys, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Melakukan peminjaman uang secara online atau pinjol di sebuah platform fintech, dan di sini juga termasuk Akulaku, tidak terlepas dari yang namanya resiko. Resiko itu bisa besar ataupun kecil. Misalnya resiko tidak mampu membayar tagihan dari cicilan Akulaku. Platform Akulaku ini termasuk dalam naungan perusahaan multi finance yang diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Akulaku menyediakan fitur yang memudahkan bagi para penggunanya. Salah satunya adalah beli sekarang, bayarnya nanti. Nah, bagaimana nasib dari para peminjam yang tidak mampu untuk membayar atau tidak membayar tagihan dari Akulaku ini? Tentu akan memunculkan berbagai macam risiko. Apa saja risikonya? Simak penjelasannya setelah intro berikut ini. Risiko tidak membayar tagihan dari Akulaku ini adalah pihak Akulaku tentunya tidak akan tinggal diam kepada para pengguna yang tidak membayar tagihan dari cicilan Akulaku ini. Pihak Akulaku akan gencar sekali dalam melakukan aksinya agar si peminjam bisa sesegera mungkin untuk membayar cicilan dari Akulaku ini. Ada beberapa risiko yang akan dihadapi para peminjam di Akulaku. Di antaranya adalah skor pinjaman di Akulaku akan menurun. Akulaku memiliki skor kredit yang berguna untuk mengidentifikasi riwayat kredit peminjam di Akulaku. Jika peminjam selalu rutin membayar tepat waktu, maka skor kredit peminjam akan baik dan selalu meningkat. Hal ini akan memudahkan para peminjam untuk melakukan pinjaman selanjutnya ke depannya. Namun sebaliknya, jika peminjam tidak rutin membayar tepat waktu, skor kredit peminjam akan buruk dan selalu menurun. Dan hal ini akan mempersulit peminjam untuk melakukan pinjaman lainnya ke depannya. Resiko yang kedua adalah akan mendapatkan teror dari debt collector Akulaku. Risiko teror dari debt collector Akulaku juga bisa terjadi. Biasanya pihak debt collector sudah pernah mengingatkan kepada para peminjam untuk segera melunasi. Hanya saja para peminjam tidak segera melunasinya. Akhirnya pihak debt collector menghubungi beberapa kali atau teror lewat sambungan telepon, WA, email, SMS, maupun datang langsung ke alamat peminjam. Resiko yang ketiga adalah jumlah pembayaran yang akan semakin membesar. Jika tidak membayar tagihan Akulaku sesuai dengan waktu yang telah disepakati, jelas besaran tagihan akan semakin membengkak. Ini karena selain harus membayar angsuran sesuai tenor, juga harus membayar risiko bunga dan denda atas keterlambatan bayar, yang mana untuk denda biasanya adalah 10% per bulan untuk total tagihan pinjaman. Resiko yang keempat adalah Akulaku akan menyita barang atau aset dari si peminjam. Akulaku menyediakan pinjaman online tanpa agunan dan dengan agunan. Jika jumlah pinjaman besar, maka dibutuhkan agunan. Nah, agunan ini bisa disita oleh pihak Akulaku sebagai jaminan jika peminjam tidak membayar tagihannya. Risiko yang kelima adalah nama peminjam akan di blacklist. Selanjutnya, jika tidak membayar tagihan Akulaku adalah nama peminjam akan di blacklist atau masuk dalam daftar hitam. Jika hal ini terjadi, maka peminjam sudah tidak bisa melakukan transaksi apapun menggunakan akun Akulaku ini. Dan resiko yang terakhir adalah si peminjam akan dibawa ke jalur hukum. Jika semua cara sudah dilakukan oleh pihak Akulaku, namun peminjam tidak kunjung membayar hutangnya, maka langkah terakhir yang akan ditempuh oleh pihak Akulaku adalah dengan membawa permasalahan ini ke jalur hukum.
Meskipun hal ini jarang terjadi, tetapi jika nominal tagihannya besar, bisa kemungkinan saja terjadi. Nah, itulah guys resiko yang akan dihadapi ketika peminjam Akulaku tidak membayar tagihannya tepat waktu atau tidak membayar pinjamannya di Akulaku. Semoga video ini berguna bagi kalian yang sedang menggunakan platform Akulaku ini, ataupun bagi kalian yang akan menggunakan platform Akulaku ini. Thanks to watching to my video and bye bye.